Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat berjumpa kembali dengan pembelajaran agama Islam. Sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum Ibu membahas sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, marilah kita bersama-sama berdoa atau membaca doa sebelum belajar. Bismillah ya, jangan lupa bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sohri sodari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selesai, amin. Baiklah anak-anak, kalian agamanya apa anak-anak? Bagus, jadi agama Islam. Di sini ada yang non-Islam? Tidak ada. Nah, berarti kalau semuanya Islam, kamu bisa membaca kalimat dua syahadat. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, ya. Kita bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang wajib kita sembah selain Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusan Allah. La ilaha illallah. Paham anak-anak? Terima kasih kalian semuanya sudah membacakan kalimat syahadat. Baiklah, sekarang Ibu akan menerangkan sikap jujur Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad adalah terkenal dengan jujur dalam perkataan dan perbuatan. Siapa yang ingin seperti Nabi Muhammad, mempunyai sikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan? Bagus. Nah, sebagai Nabi yang mempunyai sikap jujur dalam perkataan maupun perbuatan, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menjadi seorang yang teladan bagi seluruh umat Islam di dunia, karena Nabi Muhammad itu manusia yang diberi wahyu ya oleh Allah. Selanjutnya, Nabi Muhammad karena kejujurannya mendapat gelar. Apa gelarnya anak-anak? Coba siapa yang tahu? Kamu belajar sekolah agama nggak? Ada yang sekolah agama nggak di sini? Iya. Coba siapa yang tahu? Acungkan tangannya. Ayo, siapa yang tahu? Bagus. Mendapat gelar Al-Amin. 100 kamu ya. Tepuk tangan. Sekarang Ibu tanya, siapa yang tahu arti Al-Amin? Ada yang tahu nggak? Kok diem semua? Takut ya sama Bu Guru? Jangan takut. Ibu Guru tidak akan memarahi. Ayo jawab siapa yang bisa. Nah, seperti itu dong. Jawab apa? Dapat dipercaya. 100 buat Neng, pinter. Al-Amin artinya dapat dipercaya. Nah, karena kita ya umat Nabi Muhammad, berarti kan kita semua ini beragama Islam ya. Berarti kita umatnya Nabi Muhammad. Nah, Nabi Muhammad menyuruh kita sebagai umatnya untuk selalu bersikap jujur. Jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Nah, anak-anak paham sampai di sini?
jujur dalam perkataan, jujur dalam perbuatan. Seperti apa ya? Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Baiklah, kalau nggak tahu akan Ibu jelaskan. Satu, kita sebagai umat Islam yang memeluk agama Islam, ya, harus jujur kepada Allah. Karena kita ini hidup karena Allah, bersyukur kepada Allah, bukan bersyukur kepada manusia, tetapi kepada Allah yang menciptakan alam semesta. Yang kedua, jujur pada diri sendiri. Yang bagaimana, Bu, jujur pada diri sendiri? Ya, berkata di mulut harus sama dengan di hati. Berarti itu jujur. Kalau misalnya mulutnya bilangnya, saya tidak mencuri, contoh, tapi dalam hati, iya aku yang mencuri tadi. Nah, itu tidak jujur pada diri sendiri. Orang lain tidak tahu bahwa kita tidak jujur. Tapi Allah tahu, malaikat juga tahu. Sudah, oh si ini tidak jujur, tulis. Yang ketiga, jujur kepada guru. Apapun yang dikatakan guru, kalau disuruh mengerjakan tugas, kerjakan tugas. Nggak boleh nyontek. Kalau kerjasama boleh. Kenapa? Kalau kerjasama itu kan berpikirnya bersama-sama ya, musyawarah. Terus kalau nulisnya oleh sendiri itu jujur. Tapi kalau mamanya yang nulis itu tidak jujur. Itu contohnya tidak jujur ke bu guru. Tidak datang ke sekolah. Kenapa kemarin tidak sekolah? Sakit bu guru. Padahal ibu guru ngelihat kamu lagi naik sepeda jalan-jalan ke Alpa. Itu sudah tidak jujur. Ya. Yang ketiga, keempat. Ya, 1, 2, 3, 4. Keempat, kepada orang tua. Kamu ngomong, Mama, hari ini aku harus iuran 10.000 untuk membeli buku paket. Kata bu guru, kalau tidak membeli buku paket, tidak boleh sekolah. Nah, padahal ibu gurunya nggak nyuruh. Malah buku paketnya dikasih pinjam dari sekolah. Nangis minta uang. Nah, setelah dapat uang, kamu main PS. Itu juga menipu pada orang tua, menipu pada diri sendiri. Yang terakhir, tidak boleh berbohong ke semua orang. Ke orang tua, ke saudara, kepada teman, dan yang lain-lainnya. Selanjutnya, sampai di sini, anak-anak mengerti enggak apa yang Ibu ucapkan tadi? Kepada orang tua yang membimbing pembelajaran ini, mohon dibimbing anaknya ya kalau tidak mengerti. Nah, di sini sekarang Ibu akan memberi tugas. Ayo siapkan anak-anak bukunya. Dengarkan baik-baik ya. Siapkan, ayo pasang telinga. Tidak boleh ngobrol. Duduknya nggak boleh berdekatan. Ayo, jaga jarak, jaga jarak. Udah siap semuanya? Bagus. 1. Tulis. Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam teladan bagi titik-titik. Titik-titiknya nggak usah ditulis ya, tapi diisi. Di situ diisi jawabannya. Ya, pada titik-titik. Paham? Jadi jangan titik-titik, kamu tulis titik-titik. Jangan. Kedua, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selalu jujur dalam titik-titik dan titik-titik. Sudah? Ketiga, berkat kejujurannya, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam
mendapat gelar titik titik titik. Yang terakhir anak-anak, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menyuruh kita sebagai umatnya agar selalu bersikap titik titik. Sampai di sini pembelajaran agama. Wassalamualaikum.